Kelompok milisi Irak mengintensifkan serangan dan menyasar situs-situs vital Israel. Serangan ini dilancarkan lewat tembakan mematikan rudal jelajah Al-Arqab. Dari laporan The Jerusalem, sirine menggema di Golan Israel karena ancaman pesawat nirawak milisi perlawanan Irak. Serangan dari milisi Irak ini dilancarkan sebagai balas dendam atas serangan Israel ke Hizbullah, termasuk tembakan drone dari Israel. Selain membela Hizbullah, serangan ini dilancarkan perlawanan Islam Irak untuk menuntaskan janjinya pada Hamas untuk melanjutkan operasi terhadap posisi Israel hingga perang Gaza berakhir. Akibat serangan milisi Irak ini, sejumlah situs vital Israel pun hancur, termasuk pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat. Serangan rudal Irak tepat mengenai gudang pasukan pertahanan Israel yang berada di dekat pelabuhan Eilat. Imbas tembakan rudal ini, gudang senjata IDF mengalami kerusakan besar, menyebabkan asap membumbung dan merusak gudang di pelabuhan tersebut. Bahkan tembok gudang tampak rontok hingga puing-puing kehancuran berserakan di mana-mana. Serangan roket menghantam wilayah Rosh Pinna, Israel Utara. Serangan tersebut dilancarkan Hizbullah pada Kamis 26 September 2024. Serangan ini tak berhasil dihalau sepenuhnya oleh Iron Dome Israel, sehingga wilayah Rosh Pinna hancur dihantam roket tersebut. Salah satu serangan ini terekam dalam video ketika roket-roket ini menghantam wilayah Rosh Pinna di sisi utara Israel. Dalam video terdengar jelas suara sirine dan juga dentuman serta kepulan asap seusai roket menghantam daratan. Dari laporan, ada setidaknya 300 roket yang diledakkan dan sebagian menyasar jalanan. Agak kan kalau situ di mana makan anak-anak jadi. Pasukan TNI yang sedang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon saat ini tengah bersiaga melakukan evakuasi terhadap WNI. Hal ini mengingat bagaimana kondisi Lebanon yang siaga perang dan tensi konflik dengan Israel yang memanas. Pasukan TNI yang bertugas adalah pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Pasukan TNI akan membantu operasi evakuasi WNI yang masih berada di Lebanon. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Yuda Nugraha memastikan hal tersebut telah dibahas dalam rapat teknis antara Kemlu dan TNI terkait perkembangan kondisi pasukan TNI di UNIFIL dan perlindungan WNI di Lebanon. TNI telah menyiapkan rencana kontingensi untuk situasi kedaruratan, termasuk diantaranya adalah untuk evakuasi, yang tentunya berdasarkan izin dari pimpinan UNIFIL, yakni Letnan Jenderal Azzaro dari Angkatan Bersenjata Spanyol. Sementara itu, Kedubes RI di Beirut, Lebanon, menegaskan bahwa timnya telah melaksanakan evakuasi terhadap WNI di lokasi yang lebih aman. Kuasa hukum ad interim KBRI Beirut, Yossi Aprizal, menuturkan pihaknya telah melaksanakan 3 gelombang evakuasi untuk memastikan keselamatan WNI di Lebanon pada Kamis 26 September. Saat ini pihaknya juga masih mengupayakan evakuasi berikutnya. Dalam 24 jam terakhir, secara total pasukan Hizbullah sudah melancarkan 9 serangan sekaligus. Time of India melaporkan bahwa Hizbullah menembakkan lebih dari 180 rudal, yang mana rudal tersebut menghujani 5 kota di Israel. Dalam serangan intensif sejak Kamis 26 September, Hizbullah juga menghantam 3 pangkalan militer Israel. Serangan yang sama juga disasarkan pada markas besar IDF dan pabrik senjata hingga pusat produksi sistem Iron Dome Rafael.
Pada Kamis 26 September 2024 malam, Hizbullah juga mengklaim bahwa pangkalan cadangan divisi Samson, Dado, dan Galilea telah dibom. Sejumlah kota di Israel, Kiryat Motskin, Kiryat Shmona, Amiyat, dan Ahidud juga diserang. Serangan tanpa henti Hizbullah ini dilancarkan karena Israel telah membunuh komandan pasukan udara Hizbullah, Muhammad Hussein Saror. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.